Halo sahabat Tazkiyah Story, selamat datang di kisah inspiratif yang nyata di kehidupan kita. Bersedekah subscribe ke channel ini agar mendapat pahala sahabat semua dan saya doakan semoga sahabat Tazkiyah Story yang sudah subscribe supaya rezeki sahabat dilipat gandakan dan melimpah amin. Jangan lupa juga menuliskan sholawat di komentar sebagai penghormatan kita kepada Nabi besar kita dan semoga menjadi amal jariah untuk sahabat semua. Ranti adalah seorang wanita desa yang sederhana namun berparas cantik. Sehari-harinya, ia bekerja membantu ibunya berjualan di pasar. Namun di balik wajah lembutnya, tersimpan harapan besar untuk keluar dari kehidupan yang keras. Takdir mempertemukannya dengan Dimas, seorang pria bule asal Australia yang datang ke desanya sebagai relawan lingkungan. Pertemuan itu bermula dari hal sederhana. Dimas yang tersesat meminta tolong pada Ranti untuk menunjukkan arah. Dari perkenalan singkat itu, mereka mulai dekat. Dimas terpesona oleh keanggunan Ranti yang tidak dibuat-buat. Sementara Ranti merasa dihargai dan dicintai dengan tulus untuk pertama kalinya. Tak lama kemudian, Dimas melamar Ranti. Keluarga Ranti bahagia, apalagi setelah tahu Dimas berniat serius dan akan membawa Ranti ke luar negeri. Mereka pun menikah dalam sebuah acara sederhana tapi penuh haru. Ranti berangkat meninggalkan kampung halaman, mengukir harapan baru di negeri orang. Namun kehidupan tak seindah yang dibayangkan. Awalnya, Dimas sangat perhatian. Ia mengajak Ranti jalan-jalan, mengenalkan pada teman-temannya, bahkan membantunya belajar bahasa Inggris. Tapi seiring waktu, sikap Dimas berubah. Ia mulai jarang pulang, sibuk dengan pekerjaan yang tidak pernah jelas. Ranti yang masih canggung dengan lingkungan barunya, hanya bisa diam dan berharap suaminya kembali seperti dulu. Puncaknya terjadi di hari ulang tahun pernikahan mereka yang pertama. Ranti menyiapkan makan malam sederhana, berharap bisa merayakannya meski hanya berdua. Tapi Dimas datang larut malam dengan seorang wanita bule di pelukannya. Ranti terpaku. Hatinya hancur saat Dimas memperkenalkan wanita itu sebagai teman dekat barunya. Tanpa rasa bersalah, Dimas bahkan meminta Ranti untuk mengerti bahwa budaya di negaranya berbeda. Air mata Ranti tumpah. Ia merasa seperti orang asing di rumah sendiri, dikhianati oleh pria yang dulu bersumpah akan melindunginya. Di malam itu, Ranti sadar, ia harus pulang. Bukan hanya ke Indonesia, tapi pulang pada dirinya sendiri. Harga diri dan kebahagiaannya jauh lebih penting dari sekadar status sebagai istri bule. Langit Jakarta menyambut Ranti dengan mendung kelabu. Setelah 2 tahun di negeri orang, ia kembali bukan sebagai wanita sukses, tapi sebagai perempuan yang dipulangkan karena dikhianati. Ia berdiri lama di bandara, menggenggam koper tua yang nyaris usang. Tak ada yang menjemput. Ibunya bahkan belum tahu kalau anak gadisnya sudah bercerai. Di wajah Ranti, tak ada lagi senyum lembut seperti dulu. Hanya mata sayu yang menyimpan ribuan cerita. Sesampainya di kampung, Ranti disambut pelukan ibunya. Tapi bukan pelukan hangat yang membuatnya menangis, melainkan pertanyaan polos dari tetangga. "Loh, mana suami bulenya, Ran?" Ranti hanya tersenyum tipis, lalu masuk ke rumah. Di dalam kamar sempit yang dulu pernah jadi saksi impian-impiannya, ia rebah, menatap langit-langit, sembari membatin dalam hati, "Aku harus bangkit." Besoknya, Ranti mulai mencari kerja. Ia tak mau hidup dari belas kasihan. Namun ijazahnya hanya lulusan SMA, bahasa Inggrisnya belum lancar, dan pengalaman kerjanya pun minim. Ia sempat ditolak di beberapa tempat. Tapi Tuhan selalu punya cara. Di sebuah kafe kecil, Ranti diterima sebagai pelayan. Pemiliknya, seorang pria muda bernama Ari, melihat tekad kuat di mata Ranti. Ari bukan orang kaya, tapi ia memperlakukan semua karyawannya dengan hormat. Dan Ranti merasa dihargai lagi. Hari-hari pun berlalu. Ranti mulai tersenyum kembali. Ia belajar meracik kopi, menata meja, dan berbicara dengan pelanggan. Bahkan ada beberapa pelanggan yang mulai menyukai Ranti karena keramahannya. Tapi bukan itu yang membuat hatinya hangat, melainkan sikap Ari. Ari berbeda. Ia tak pernah bertanya tentang masa lalu Ranti. Ia hanya melihat wanita kuat yang tak menyerah,
Meski sudah patah berkali-kali. Namun kebahagiaan Ranti belum utuh. Karena masa lalunya belum selesai. Suatu sore, saat Ranti hendak menutup kafe, seseorang berdiri di depan pintu. Dimas, dengan wajah penuh sesal dan tangan menggandeng seorang balita. Ranti membeku. Tubuhnya tak mampu bergerak, hanya matanya yang menatap sosok pria itu. Dimas, mantan suami yang dulu dengan kejam membuangnya seperti barang usang. Di tangannya, bocah kecil dengan mata sayu mencengkeram kuat jari Dimas. Anak itu tak lebih dari 2 tahun. Usianya sama dengan waktu Dimas meninggalkan Ranti. Ranti. Suara Dimas terdengar berat, seperti memikul dosa yang tak terampuni. Aku nyari kamu kemana-mana. Ranti tak menjawab. Matanya hanya fokus pada anak kecil itu. Bayangan luka masa lalu kembali mengoyak batinnya. Tangisan di malam pertama pernikahan yang dingin, dinginnya pelukan yang tak pernah tulus, dan pengkhianatan yang membuatnya terusir dari negeri orang. Aku salah, Ran. Semua ini salahku. Lanjut Dimas. Istriku selingkuh. Dia kabur ninggalin anak ini. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Istriku. Kata itu menyayat. Ranti menghela napas, menahan emosi yang mulai menumpuk di dada. Kamu mau aku kasihan? Tanyanya pelan, tapi tajam. Waktu aku menangis di bandara, ditendang dari apartemenmu, kamu di mana? Dimas menunduk. Anak kecil itu menatap Ranti tanpa dosa, seolah meminta kehangatan yang tak pernah ia dapat. Aku cuma mau tinggal di tempatmu. Sementara aja, sampai aku kerja lagi, ucap Dimas, terdengar seperti pengemis cinta. Tapi sebelum Ranti sempat menjawab, Ari muncul di belakang. Ia berdiri, memegang helm, baru turun dari motornya. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya sopan. Ranti langsung berdiri tegar. Ini mantan suamiku, Mas Ari. Lagi nyari tempat numpang. Ari memandang Dimas sejenak. Sorot matanya tetap tenang, meski hatinya tak bisa dibohongi. Ia tahu, masa lalu Ranti sedang berusaha masuk kembali. Dan disinilah semuanya dimulai. Malam itu, Ranti gelisah. Ia tahu, balas dendam tak akan menyembuhkan. Tapi membuka pintu untuk Dimas, sama saja membuka luka lama yang belum benar-benar sembuh. Dan saat ia melihat Ari di pagi harinya, dengan senyum ramah menyajikan kopi seperti biasa, Ranti sadar, kini ia berada di persimpangan. Antara cinta yang pernah menyakitinya, dan kasih yang pelan-pelan tumbuh dalam diam. Pagi itu, rumah kecil Ranti tak lagi terasa nyaman. Sejak Dimas dan anaknya numpang tinggal di ruang depan, suasana berubah. Diam-diam, Dimas sering memperhatikan Ranti saat dia menyapu, memasak, atau sekadar duduk diam sambil menatap jendela. Anak kecil itu, Arga, memang manis. Tapi kehadiran ayahnya justru membuat hati Ranti makin kacau. Aku gak mau tinggal lama, Ran. Sumpah, kata Dimas suatu malam saat Ranti menuangkan air putih ke gelasnya. Begitu dapat kerjaan tetap, aku bakal pergi. Tapi, boleh gak aku perbaiki semuanya dulu? Ranti mendongak. Perbaiki hubungan kita. Jantung Ranti berdebar. Bukan karena cinta, tapi karena amarah yang belum habis. Luka yang belum mengering. Kamu pikir hubungan itu kayak motor mogok? Tinggal dibenerin, jalan lagi. Ucapnya lirih. Kamu ninggalin aku di negeri orang, Dim. Aku diusir. Gak punya siapa-siapa. Kamu bahkan gak nyari aku waktu itu. Dimas terdiam. Ia tahu tak ada kata yang bisa benar-benar menyembuhkan. Aku bodoh, Ran. Tapi waktu aku ditinggal istri keduaku, aku baru sadar. Kamu yang paling tulus selama ini. Tapi sebelum ia lanjut bicara, pintu diketuk. Ari muncul, membawa plastik berisi sayur dan bahan masakan. Ia melihat Dimas duduk di meja, dan senyum di wajahnya menghilang seketika. Tapi ia tetap tenang. Ini sayuran yang kamu titip kemarin, Ran, kata Ari, menyerahkannya. Ranti menerima kantong itu, lalu tersenyum. Makasih, Mas. Dimas berdiri.
Mas Arya? Makasih kemarin udah bantu jagain Ranti. Sekarang saya di sini kok. Gak bakal ganggu lagi. Ari hanya menatap, lalu mengangguk pelan. Saya gak keberatan. Saya cuma gak mau dia terluka lagi. Kata-kata itu membuat Ranti menoleh. Hatinya gemetar. Ada sesuatu yang Ari sembunyikan di balik tatapannya. Bukan cemburu, tapi rasa ingin melindungi, yang selama ini tak pernah ia dapat dari Dimas. Malamnya, Dimas datang membawa sebuah amplop. Ini, uang sisa dari penjualan motor. Aku mau bantu kamu buka warung kelontong. Kayak yang kamu impikan dulu. Ranti memandangi amplop itu. Besar, cukup untuk modal usaha. Tapi di balik kebaikan itu, ia merasa ada jebakan yang mengintai. Karena cinta yang datang dari rasa bersalah, seringkali membawa racun yang tak kasat mata. Dan malam itu, saat semua terlelap, Ari mengirim pesan singkat ke Ranti. Aku gak tahu kenapa kamu biarin dia tinggal. Tapi kalau kamu butuh pergi jauh, aku siap nemenin. Hati Ranti makin bimbang. Di satu sisi, ada luka lama yang datang dengan wajah memelas. Di sisi lain, ada cinta baru yang tak pernah menuntut. Dan besok pagi, Ranti harus memilih. Pagi itu, Ranti akhirnya membuat keputusan. Ia menerima amplop dari Dimas. Bukan karena hatinya luluh, tapi karena ia tahu hidup tak bisa terus-terusan digantung pada rasa sakit. Uang itu ia pakai untuk menyewa sebuah kios kecil di dekat pasar. Ia menamai warungnya, Kelontong Ranti. Nama sederhana, tapi penuh harapan baru. Dimas ikut membantunya mengatur rak, memasang etalase kaca, bahkan membantu belanja ke distributor. Tapi entah kenapa, setiap kali Dimas terlalu antusias, Ranti merasa makin waspada. Aku bakal ngelola stoknya ya, Ran. Aku ngerti akuntansi, jadi kita bisa hemat. Ucap Dimas sambil mencatat di buku besar yang dibawanya sendiri. Ranti mengangguk pelan. Tapi malam itu, setelah warung tutup, ia mengendap-endap membuka buku catatan yang disimpan Dimas. Dan hatinya mencelos saat melihatnya. Buku itu penuh dengan catatan utang. Bukan dari warung, tapi dari pinjaman online atas nama Ranti. Ia tercekat. Segera ia periksa ponsel lamanya. Aplikasi pinjol yang selama ini ia abaikan ternyata aktif. Dan semua transaksi dilakukan bulan lalu, tepat setelah Dimas datang menumpang tinggal. Dunia Ranti seperti runtuh. Ia mendekap dada, berusaha menahan air mata. Lalu, seseorang mengetuk pintu. Ari. Ranti membuka dengan mata sembab. Ada apa, Ran? Ranti langsung memeluknya. Tubuhnya gemetar. Ari terdiam, lalu memeluk balik. Aku salah. Dia bohong lagi, Mas. Dia pakai namaku buat utang. Ari menarik napas panjang. Aku udah curiga dari awal. Kenapa gak bilang? Aku takut kamu bilang aku iri. Malam itu, Ari membawa Ranti dan Arga tidur di rumah kontrakannya sementara. Dimas tak sempat mengejar, karena ketika ia kembali ke warung, semua barang dan stok sudah tak ada. Di atas meja, hanya ada secari kertas bertuliskan. Terima kasih sudah mengajarkan aku untuk tidak percaya lagi pada bayang-bayang masa lalu. Semoga kamu bisa hidup dengan bayanganmu sendiri, Dim. Besoknya, Dimas dilaporkan warga pasar karena kasus penipuan lainnya. Ia tak tahu kalau ternyata Ari telah mengumpulkan bukti perlahan dan menyerahkannya ke pihak berwenang. Ranti, ia memulai lagi dari nol. Tapi kali ini, tidak sendirian. Ari berdiri di sampingnya, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai teman hidup yang tak pernah menuntut balas budi. Warung baru mereka diberi nama baru oleh Arga, Ranti Ari Mart. Dan senyum Ranti pun kembali tumbuh, perlahan, meski hatinya masih menyimpan luka. Tahun berganti. Ranti kini tak lagi berdiri sebagai wanita yang dipermainkan masa lalu. Ia adalah ibu, sahabat, dan pejuang kehidupan. Warung kecil yang ia bangun bersama Ari tak hanya menjadi tempat jual beli, tapi juga saksi bisu dari perjalanan panjang yang mengubah luka menjadi kekuatan. Dimas, mantan suaminya, kini menjalani proses hukum.
Dan meski masih ada sisa rasa kecewa, Ranti memutuskan untuk memaafkan. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia tahu, hidup terlalu singkat untuk terus menanggung beban yang bukan lagi miliknya. Suatu sore, Ranti memandang Arga yang tertawa sambil bermain dengan kucing kecil di depan warung. "Apa kamu bahagia sekarang, nak?" bisik Ranti dalam hati. Ari datang dari belakang, membawa 2 gelas teh hangat. "Udah laku semua gorengannya. Kayaknya kita harus nambah varian baru nih," ujarnya sambil tersenyum. Ranti membalas senyumnya, dan dalam diam ia berbisik pada hatinya sendiri. "Aku tak perlu masa lalu yang sempurna untuk punya masa depan yang bahagia." Hikmah dari kisah ini. Terkadang, Allah mengizinkan kita disakiti bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangunkan dan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Karena dalam ujian, ada jawaban. Dalam luka, ada makna. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 216. Cerita ini adalah fiksi semata, ditulis dengan gaya seolah nyata, agar kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran hidup di dalamnya. Tidak ada tokoh, tempat, atau kejadian yang benar-benar terjadi. Pakupin kalau kamu suka cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar kamu di bawah. Kami sangat senang membaca tanggapan dan saran dari kalian semua. Buku terbuka, sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Terima kasih telah menonton.